Seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang, apapun kondisimu, maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia, tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana, dan dia juga nggak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu tidak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi gue enak mungkinnya kalau ada di sini, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah, bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis, cukup. Bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1000, ya dinikmatilah 1000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta, ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah, itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke, tadi dimulai dari salah paham tentang kebahagiaan, terus sumbernya kebahagiaan. Sekarang kita sembuhkan penyakitnya. Yang bikin orang tidak bahagia itu apa? Epikuros punya teori, namanya tetrafarmakos. Kayak namanya obat ya, artinya memang obat ya. Cuma kamu cari di apotek tidak ada. Kamu cari di apotek, Mbak beli tetrafarmakos, tidak ada. Ya, adanya di Epikuros. Tetrafarmakos itu artinya 4 obat biar kamu jadi orang bahagia. Oke, 4 obat itu apa? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan tidak perlu ditakuti. Kematian tidak perlu dicemaskan. Hidup yang bahagia, hidup yang baik itu gampang. Menahan penderitaan itu juga gampang. Obatnya 4 ini. Hidupmu pasti bahagia, katanya Epikuros. Dan itu di bukunya dia ngomong, meditate on these ideas day and night. Perintahnya Epikuros, coba pikirkan 4 hal ini, these ideas, siang atau malam. And the ones related to them, dan hal-hal yang berhubungan dengan 4 hal ini. Both alone and with someone like yourself. Kamu pikirkan sendiri apa sama temanmu boleh. And you will never be badly disturbed. Kamu tidak akan bingung lagi, tidak akan galau lagi. Apakah kamu sedang bangun atau sedang mimpi? Obatnya 4 ini. Kalau nggak percaya, kamu pikirkan sendiri atau sama temanmu 4 hal ini. Yang pertama apa? Tuhan tidak perlu ditakuti. Maksudnya kita tidak perlu takut sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak perlu ditakuti, kamu menakut-nakuti Tuhan. Ya, enggak. Jadi kenapa Epikuros ngomong gini? Karena sebagian besar kita, nama relasinya sama Tuhan itu relasi takut.
takut dikasih musibah lah, takut disiksa lah, takut Tuhan murka lah, takut. Itu yang bikin hidup kita tidak tenang. Wah, ini jangan-jangan Tuhan marah nih, masuk neraka deh aku. Wah, jangan, selalu takut kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumbernya hidup kita galau. Gitu loh. Takut ada gempa, takut ada gunung meletus. Ini kalau Tuhan marah, ada banjir, ada gempa, ada gunung meletus. Wah, ini Tuhan sudah murka ini sama kita. Kan selalu begitu kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumber kegalauan. Jangan takut, katanya Epikuros. Tuhan itu bukan sumber bencana. Kalau bis kan ada sumber kencono, sumber bencono itu kan, ya Tuhannya bukan sumber kencono itu. Jangan diposisikan Tuhan sebagai sumber bencana. Itu yang bikin relasi kita cuma rasa takut. Katanya Epikuros, bencana yang terjadi itu jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Itu ada rumusnya sendiri. Sudah ada hukum alamnya, ada sunatullahnya. Kenapa kok ada bis masuk jurang? Wah, ini takdir ini. Iya, kamu nyalahkan Tuhan lagi. Kalau dihitung rumusnya ada, mungkin supirnya ngantuk, mungkin bisnya nggak layak jalan, mungkin supirnya salah perhitungan, macam-macam. Mungkin jalannya licin, rumusnya kan itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau ada banjir, ya kamu sendiri ngerti rumusnya. Kalau kamu nutup got-got, kalau gaya hidupmu nggak bersih, kalau rumahmu ada di pinggir sungai, ya airnya datang. Air itu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan rumusnya itu. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu kalau itu sunatullahnya. Masa rumahmu di bawah terus airnya datang? Wah, ini nggak boleh ini kesayangannya Allah terus airnya muter gini kan nggak. Jadi segalanya sudah ada rumusnya. Nggak usah kita nggak usah kita takut pada Tuhan gara-gara itu. Jadi seandainya kita percaya Tuhan, relasinya jangan relasi takut. Itu bikin hidup kita tidak tenang. Kadang-kadang kita sudah sholat bener, sudah ibadah bener aja masih ketakutan. Diterima nggak ya? Waduh, sholatku 50% nggak khusyuk, ini gimana? Takut terus. Itu Tuhan juga bingung, mau menghibur kamu tenang aja ya nggak bisa. Biar ya caranya, mungkin gitu Tuhan. Kamu ketakutan sendiri sih tanpa alasan. Iya. Tenanglah hidupmu. Bukan Tuhan biang keladinya macam-macam bencana. Hidup sudah ada rumusnya sendiri. Kalau kamu kurang ajar ya nggak disukai orang, itu kan rumus namanya. Kalau kamu asal ya nanti mesti celaka, itu rumus sudah. Jadi ndak usah terlalu takut sama Tuhan. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan rumus-rumusnya, dengan hukum-hukumnya. Itu bahasa Islamnya begitu. Kalau ini bahasanya Epikuros. Terus ini yang saya bilang tadi, Epikuros itu jajal pakai logika, menganalisis Tuhan. Ini dulu pernah saya bahas ketika ngomong tentang argument of evil, argumen kejahatan yang melawan Tuhan. Katanya Epikuros, ayo dipikir ya, tentang bencana alam. Ini namanya trilema Epikuros. Alam ini kan banyak sekali kejahatan. Orang kan sering mengaitkannya sama Tuhan. Tentang kejahatan, apakah kejahatan manusia atau kejahatan alam, itu kira-kira kehendaknya Tuhan atau bukan, kekuasaannya Tuhan atau bukan. Epikuros tanyanya gini, trilema itu kelanjutannya dilema. Kalau dilema kan ada dua pilihan, kamu harus milih salah satu. Kalau trilema itu 3 persoalannya. Kalau 5 berarti pancalema. Ya nanti Pancasila kalau nggak jelas maunya kemana jadi pancalema. Oke, katanya Epikuros, kira-kira kejahatan itu Tuhan mau tapi tidak mampu melenyapkannya. Kalau kayak gini,
berarti Tuhan itu tidak usah ngaku dia maha kuasa. Wong Tuhan kok tidak mampu. Terus pertanyaan kedua, kalau memang Tuhan mampu, kira-kira Tuhan mampu, tapi dia nggak mau, ayo gimana? Oh ya berarti nggak usah ngaku Tuhan juga. Tuhan katanya maha penyayang. Masa nggak mau menyingkirkan kejahatan? Problem kedua. Problem ketiga, ya Tuhan itu mampu juga mau, maha kuasa, maha penyayang. Loh buktinya masih ada kejahatan. Loh, Tuhan itu berarti kalau begitu ya tidak mampu, ya tidak mau. Ya kalau gitu nggak usah disebut Tuhan. Ini namanya trilema. Jadi adanya bencana itu secara logis membantah eksistensi Tuhan. Saya tidak akan jelaskan ini panjang, dulu sudah tak jelaskan di Theodicy, Problem of Evil. Kalian tinggal mau refer lagi ke rekamannya, cuma saya sisipkan sebentar waktu ngomong kebahagiaannya Epikuros. Kita lanjutkan ke untuk menghindari ketidakbahagiaan yang kedua, kematian. Yang bikin orang galau yang kedua sebagian besar adalah tentang kematian. Banyak orang takut nasibnya besok setelah mati, sehingga hidupnya tidak tenang. Banyak hal yang bisa dia nikmati, tidak bisa dia menikmati, karena membayangkan besok aku kalau masuk neraka disetrika, ditusuk-tusuk, dibanting-banting kan. Gambaran kita tentang neraka kan begitu. Dulu waktu kecil saya membaca komik neraka itu, ngerinya luar biasa itu. Karena ada itu kan komik itu, neraka itu penuh dengan peralatan tukang di sana. Iya loh, ada palu, gergaji, lenggis, pokoknya di sana semua. Bayangkan, itu kan kamu membayangkan itu aja kan ngeri luar biasa. Wah. Jadi katanya Epikuros gini loh, itu kamu termakan bayanganmu sendiri. Coba lihat baris ketiga itu. Kematian tidak perlu dikhawatirkan hari ini, karena kita sekarang masih hidup. Juga tidak perlu dikhawatirkan nanti, karena nanti kita sudah nggak ada. Ya, nanti Epikuros dikenal orang yang tidak percaya Tuhan, juga tidak percaya hidup sesudah mati. Tapi kalau pakai logika kayak tadi, logika yang awal tadi, bahwa yang kalimat pertama jelas, nggak usah galau dengan kematian, wong kita masih hidup. Kalau besok sudah mati kan belum jelas ada apa besok sudah mati. Kok kita sudah galau? Belum ya, belum itu bahasa Jawa ini durung. Tidak tahu di bahasa Indonesia baku apa ndak itu. Belum kok sudah takut. Durung kok wis wedi gitu. Ya, kayak mahasiswa nulis skripsi, para petani pagi hari pada berangkat ke sawah. Itu kan pada berangkat ke sawah, oh podo mangkat ning sawah. Iya. Ya kan, berarti itu sing nulis Jawa asli itu kan. Tak bahkan kok kalimatnya ada padanya, pada berangkat ke sawah. Tak pikir oh maksudnya podo mangkat ning sawah. Ya kan sering mahasiswa itu ngono, kelihatan aslinya. Jadi besok setelah mati kan kita tidak tahu situasinya di sana kayak gimana. Kok sudah takut? Sementara sekarang kita jelas masih hidup. Jadi ya wis nggak usah dibikin sumpek. Kalau kita hidup baik sekarang, ya besok insya Allah ya baik lah. Jadi nggak usah galau dengan kematian. Itu kan kayak semboyannya Gontor itu loh. Gontor kan punya semboyan, berani hidup apa? Yang Gontor kan banyak. Jangan takut mati. Oke, kalau takut hidup mati saja. Jadi jangan takut hidup juga jangan takut mati.
Biasanya orang yang sudah putus asa itu tidak berani hidup. Sementara orang yang sukses biasanya tidak berani mati. Sumber galau kita di situ. Kita uripe iki wedi terus. Tidak ada yang bikin kita santai. Takut terus, sama Tuhan takut, sama hidupnya sendiri juga takut. Sama masa depan yang tidak jelas kita juga takut. Besok jadi apa ya kita? Ya besok ya dilihat besok. Kamu galau untuk besok kok mikirnya sekarang. Nah itu kesalahan kita di situ, katanya Epikuros. Kematian nggak perlu dikhawatirkan sekarang karena kita masih hidup. Dan juga nggak perlu khawatir nanti, karena nanti itu kita sudah nggak ada, kita sudah mati. Jadi kematian tidak perlu dicemaskan, singkirkan kecemasan itu. Mati itu kan berakhirnya pengalaman indrawi, katanya Epikuros. Kita takut sakit, kita takut, itu kan indrawi. Begitu kita mati, jasad indrawi kita sudah selesai, sudah mengurai, sudah dikubur, sudah selesai. Seandainya ada rohani, ya nanti roh itu kan yang masih ada. Epikuros ini kalau dalam filsafat pewaris atomisme Demokritos. Dia percaya bahwa hidup ini modelnya adalah atom. Isinya cuma dua, atom sama kekosongan. Jadi nanti susunan-susunan atom inilah yang bikin alam semesta ini macam-macam. Susunan atom tertentu melahirkan kayu, atom tertentu melahirkan batu, struktur atom tertentu melahirkan manusia, dan seterusnya. Atom-atom ini sifatnya abadi kalau di atomisme, dan itu diwarisi oleh Epikuros dari Demokritos, filosof Yunani awal, filosof alam. Kalau kalian susah menggambarkan atom, bayangkan mainannya anak kecil-kecil, Lego. Lego itu kayak atom macam-macam itu, Legonya sama, cuma kombinasi-kombinasi Lego itu bisa melahirkan barang macam-macam. Bisa jadi robot, bisa jadi kapal, bisa. Itu karena cara nyusun Lego. Itu kombinasi antara Lego dengan ruang kosong. Nah, alam semesta juga begitu. Bahannya namanya atom, nanti konstruksi macam-macamnya melahirkan isinya alam semesta ini. Itu atomismenya. Sengaja nggak saya angkat di sini, kapan-kapan kalau kita ngomong metafisika yang masuk ke atomisme. Jadi yang kedua, untuk bahagia nggak usah takut mati. Yang pertama, nggak usah takut Tuhan. Yang ketiga, nggak perlu terlalu dalam mikir mencari itu sebenarnya bahagia. Ada urusan untuk dengan bahagia itu dia. mudah. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Cara untuk bahagia apa? Nikmati hal-hal sederhana di sekelilingmu secukupnya, jangan berlebihan. Perhatikan kata-kata sederhana dan secukupnya. Kalau ini pendidikan sederhana, diri, tapi kalau kamu menikmatinya berlebihan, tidak akan lahir nikmat. With yourself. Minum Saya air putih itu sederhana, tapi kalau kamu overdosis air putih, sama, masuk rumah sakit juga. Banyak orang yang toleran. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Sekali minum sak galon dengan orang lain. Itu kalau sama sederhana. sendiri Kok cuma air putih aja kok? Iya, dicarikan alasan, dicarikan dalih. Ya tetap rumah tapi sakit begitu sama hasilnya. orang lain, kakunya Jadi, luar biasa. Bahagia orang itu nikmatilah hal-hal kecil. Punyanya apa ya itu dinikmati. Itu yang punyanya kita HP jadul ya terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Punyanya HP zaman dulu bisanya cuma buat SMS. Ya wis SMS-an aja enggak kita apa-apa. Toleran Enggak masalah terhadap orang lain dan enggak bisa buat internetan Pak. Ya enggak usah mikir, enggak usah bercita-cita internetan kalau HP-nya jadul. Yang bikin galau itu kan HP-mu, HP jadul, keinginanmu untuk surfing dan main game internet yang susah itu. Kenapa orang ya mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain? Kamu hidupnya di sini, cita-citamu kawin sama artis Hollywood, yaitu hidupmu galau dibandingkan pandangan orang lain. Kamu nggak menikmati yang sekelilingmu.
Nasihat Nikmati sebenarnya aja untuk yang di kamu sekelilingmu, jangan yang mudah terpengaruh kecil-kecil, oleh orang yang lain, jangan sederhana, mudah dan terpengaruh oleh menikmatinya juga komentarnya secukupnya, orang, gak usah pandangannya berlebihan. orang Sudah terhadap selesai dan dirimu. kamu bahagia. Kamu punya jati diri Oke. sendiri, tidak apa-apa. Orang Terus, ngomong apa aja tidak usah terpengaruh. dan gak usah takut. Pak, Logikanya gimana orang kalau itu hal-hal lebih kecilnya kita mencintai tidak dirinya punya? sendiri, Nggak, pasti berarti punya. apa? Lebih dengarkanlah Dan pandanganmu katanya sendiri. Epikuros, hal yang Jangan menyenangkan mudah tertipu oleh sederhana orang itu lain. biasanya lebih mudah kita peroleh. Apapun yang dilakukan Nafas. atau dikatakan orang, Paling nggak kan, aku ambekan harus itu kan tetap gratis. menjadi zamrud dan Bisa kamu mempertahankan ambil kapanpun. warnaku. Ini urusannya jati Kamu diri. buang kapanpun juga boleh. Hidup sama orang lain ya, Ya kan? toleran Ambil ya, tapi nafas jati gratis, diri jangan hilang. alhamdulillah masih bisa bernafas. Kamu punya identitas sendiri. Jangan sampai lupa loh ya. Terus nasihatnya Kalau Markus lupa ya, gawat itu. awas ya, Bernafas kamu saja lupa. jangan merendahkan dirimu Kalau sendiri. lupa akan ada yang Teruslah nyuruh. Kalau lupa rendahkan bernafas dirimu kamu wahai pakai jiwa, headset. maka segera Headsetnya peluangmu bunyinya untuk mendapat tarik, kehormatan lepaskan. segalanya. Tarik, lepaskan biar nggak lupa. Lama-lama identitasmu hilang dan Jangan kamu sampai tidak lupa akan dihargai bernafas. orang. Itu kan gratis. Teman. Setiap orang Loh, punya temanmu satu ini hidup. sebanyak ini kan teman Milikmu semua, sudah hampir nikmatilah. habis gara-gara Punya kenalan kamu di kelas, singkirkan nikmati terus, itu kamu maksudnya sisihkan bukan kok. terus identitasmu. Iya. Dan Jadi engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara pikiranmu hormat, mesti engkau merona malah loh, mempercayakan bahasanya. kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. banyak hal gratis Ini sekelilingmu. tuntunan Ngaji untuk aja kita kamu dapat tegas minum pada gratis, diri sendiri. nikmati. Jadi yang Saya sederhana bawa quote dan terakhir, enak itu engkau mudah selalu sekali memiliki kamu capai. pilihan Bahasanya untuk tidak berpendapat. Epikuros, alam ini menyediakannya bahkan Ini nasihat berlebih untuk kita hari dirimu. ini ya. Tidak ada yang nyuruh Cuma kamu tiap aja hari sering posting, rewel, tiap hari cerewet, bikin status, minta tiap yang hari lebih, komentari menginginkan yang di luar statusnya orang jangkauan. lain. Engkau Ya selalu mestilah hidupmu terus memiliki sumpek. pilihan untuk tidak berpendapat. Jadi Tidak rumusnya orang berpendapat bahagia itu itu sah. simple. Tidak perlu Nikmati yang selalu sederhana susah payah dan gratis atau dan membebani secukupnya di jiwamu sekeliling. dengan segala Sudah kamu sesuatu bahagia. yang tak dapat engkau kuasai. Makanya ada kata mutiara Hal-hal dari tersebut tidak Epikuros, membutuhkan let untuk us menilainya. thank the wise Tidak usah nature gaya dikit-dikit for she menurut had saya made the tokoh right itu thing ngapain easy emangnya and komentarmu yang mendengar unnecessary siapa? thing he feared. Hal Mari tersebut tidak kita butuh penilaian. berterima kasih pada Ngapain kamu alam yang capek-capek? bijaksana. Engkau punya pilihan untuk tidak usah Karena berpendapat. alam menyediakan Leave hal-hal them yang alone. baik, Mereka punya mudah penanggung jawabnya diperoleh, sendiri-sendiri. dan hal-hal yang Terkecuali tidak penting suaramu lebih susah berpengaruh diperoleh. didengar baru ngomonglah. Tadi kan ada Tapi yang kalau tidak, natural cari tapi yang lebih natural esensial penting, untuk ada hidupmu natural untuk tidak penting, ada dikomentari tidak dan penting. dibahas. Kalau kamu jeli, yang tidak Itu penting itu kan lebih susah nasihatnya diperoleh. Markus. Yang tidak Hari alami ini banyak juga orang lebih yang susah diperoleh. Bukan Yang wilayahnya, natural lebih tidak mudah seharusnya diperoleh. dia menilai, Itu mengomentari. wise-nya nature katanya. menilai, Ya kalau ikut kita hari mengomentari ini sehingga itulah kebijaksanaannya Allah. kacau semuanya. Kebijaksanaannya alam. Musidal amru ila ghairi Kalau hidupmu ahlihi mulai fantazir susah, sah. kamu mulai bingung meraih sesuatu kok susah, berarti ada yang kamu sedang mengejar yang Biarkan tidak yang natural. bertanggung Kalau jawab kamu yang mengejarnya yang mengurusi. natural-natural, biasanya lebih mudah. Oke ya. Dan itu sudah rumusnya masih ada. alam. Maka terima kasihlah pada alam. Stop Yang whatever baik you are doing for itu a mudah moment and diperoleh, ask dan yourself. yang tidak penting itu lebih Ini susah nasihat diperoleh. lagi. Kalau sebaliknya Am mungkin I kita akan afraid pusing. of that because I won't be able to do this anymore. Jadi ini Biasanya antitesisnya lagunya yang Omar Irama membuat itu ya. kita Kalau Omar Irama kan yang enak-enak banyak susah terhenti untuk diperoleh, melakukan kebaikan Yang- adalah takut mati. ya kan? Mengapa yang enak-enak Was-was, iya, takut susah mati ini diperoleh? sering mengganggu kita. Itu nyanyiannya setan begitu. Katanya Nah, Markus kalau nyanyiannya sekali-sekali alam gini justru dari yang saya. enak itu mudah diperoleh. Saat kamu melakukan Yang apapun simple yang itu mudah membuat diperoleh. kamu senang, coba Jadi berhenti sebentar. itu Epikuros. Apa Oke, gara-gara ini? yang bikin sumpekan ini. Gara-gara khawatir ndak punya ini Kita tidak atau pernah ndak merasa melakukan cukup kayak ini, tadi. aku takut Nothing mati. is enough for the man to whom enough is Seberapa too pentingnya little. sih yang saya lakukan ini, seberapa baiknya sih yang Tidak aku ada yang miliki cukup ini. memang bagi orang yang Setiap cukup kali itu baginya melakukan terlalu itu, sedikit. coba berhenti sebentar. Ya kurang terus Ini untuk berarti. Dan meminimalisir orang rasa kayak gini takut tidak akan mati. bahagia.
kira-kira kalau ndak Maka ada ngaji filsafat ini kan ndak apa-apa toh, ngapain sih harus tak gandoli punyalah sampai takut mati misalnya. batas Nanti yang kalau saya namanya ndak ada yang cukup. memimpin ngaji sopo, ini ngapain Pas. sampai mikir ke sana. Nah, Wong ini ndak mau ada juga ndak apa-apa, apa-apa. kamu nggak perlu nyari yang Kalian berlebih, kalau ndak ada masalah, carilah malah yang cukup santai. saja, Ndak ada yang beban pas-pas untuk datang ke saja. sini bisa diganti Mau yang punya lain. mobil ya pas, Tapi duitnya kadang-kadang ada. yang ndak Mau harus punya menggandoli, rumah mengikat banyak ya hidup pas. kita jadi mengikat. Yang susah itu orang yang nggak punya batas. Kuliah misalnya, kamu kan diikat Misalnya, sedemikian rupa Pak, oleh saya dunia ingin yang sukses. namanya kampus dan Rumuskanlah kuliah. suksesmu itu Apa iya batasnya nih apa? hidupmu wajib ada Punya kuliahnya, pekerjaan wajib di saja, kampus. atau Simbah-simbahmu pekerjaan kuliah yang cuma gajinya sekolah sekian cuma atau sampai apa? SD, SR. Kalau Ya sudah sukses, terpenuhi ya sawahnya sudah luas. syukurilah. Kelemahan kita Bisa muliakan biasanya anak cucunya. Apa batas wajib kita harus selalu ada mulur. itu? Itu filsafat kebahagiaannya Surya Apa Bentara wajib sih kemarin. harus Sumber punya kegalauan kita rumah, adalah punya mobil, kita selalu punya itu? mengulur Itu batas. caranya Bikin untuk kita tidak pernah bersyukur. menenteramkan hati. Pak, saya dari cuma pengen rasa punya takut kerjaan akan aja sudah mati. bersyukur. Begitu dapat kerjaan, Karena gajinya nasihat harusnya nggak terbaik sekian, itu kan Pak. mati. Saya pengennya gajinya lebih tinggi. Begitu orang ingat mati, Begitu gajinya agak Bukan naik, takut saya mati. pengennya ya karirnya jangan serendah ini Maka lah Pak. Naik-naik dikit kemungkinan lah jadi besar pimpinan cabang dia atau akan apa. Tidak mudah ada batasnya. untuk mempersiapkan Ketika diri kamu tidak kenal batas, tidak menghadapi akan hidup kamu sesudah ketemu mati. kebahagiaan. Mempersiapkan diri melakukan Rumusnya untuk kebaikan. bahagia, ketahuilah batas. Oke, itu Karena nasihat terakhir nothing yang is saya enough bawa for dari the man to Marcus whom enough is Aurelius. too little. Bayangkan raja Jadi, besar, kenali wilayahnya batas. sangat luas, cara Begitu hidup, kamu cara nggak kenal, berpikirnya hidupmu semacam akan ini. terus-menerus galau. Maka dia jadi raja Galau yang itu kan sangat tidak enak. tangguh, Sumpah mau terkenal ngapa-ngapain kesabaran tidak dan enak. ketabahannya. Padahal saat Dan ini dia juga sukses. kamu bisa nyaman, Meskipun kamu banyak bisa bahagia. pemberontakan, banyak Kebahagiaanmu bencana, ternyata mengalami sumbernya kepahitan kamu hidup, menginginkan kepahitan hidup yang luar biasa. yang di luar jangkauan. Dengan filsafat Itu yang dia bikin kita bisa tidak sukses. bersyukur. Itu Sehingga contohnya sumpek terus. cara Yang berpikir ketiga, seorang king filosofer Sebenarnya kita raja itu filosof, bisa kok filosof yang menanggung raja. kesulitan hidup asal tidak cengeng. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kita biasanya Minggu terlalu depan kita melankolis, masuk terlalu Islam, cengeng menghadapi musibah, Ketemu- sehingga rasanya masuk dunia berat. Islam maksudnya, bukan masuk Islam. Katanya Ketemu dengan Umar bin Epikuros, Abdul Aziz. Kita juga punya begitu jago kita dapat banyak, tidak cuma musibah, Marcus Aurelius. rumus Kita lihat pertama minggu depan biar seperti musibah apa itu terasa ringan, contoh-contoh hidup yang apa? filosofis Terimalah dari apapun seorang yang Umar bin terjadi, Abdul yang Aziz. diberikan oleh alam Oke, semesta saya pada akhiri kita. sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apapun yang Wallahul menimpa kita, muwaffiq. terimalah, Wallahu maka a'lam tidak ada yang bishawab. berat. Wassalamualaikum Dikasih warahmatullahi sakit, wabarakatuh. diterima saja, dicari obatnya sesuai kapasitasnya, maka tidak berat. Yang berat itu kalau kita memberontak, melawan, itu yang sumbernya penderitaan jadi berat kan itu. Waduh, nilaiku kok jatuh ya, terus kamu memberontak, tidak terima, masa nilaiku jatuh gini, harusnya aku nih kelas paling pinter, dan kamu galau di situ. Padahal ya sudahlah, diterima, besok belajar lebih keras lagi, simple, selesai penderitaan. Tapi kalau kamu panggul terus, kamu berontak terus, jadinya berat. Terimalah dulu, akuilah. Ada orang yang tidak ngakui kan kalau hidupnya berat, tidak ngakui kalau dirinya sedang sakit. Mohon maaf ya, saya ngantuk, tak tidur dulu, diterima aja, nggak usah bertahan mati-matian melek. Kalau ngantuk ya ngantuk aja, biasa aja. Terimalah yang diberikan oleh alam. Yang pertama itu. Yang kedua, ingatlah yang warna kuning itu, segala yang terjadi tidak harus sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Demikian juga tidak harus tidak sesuai. Alam semesta punya rumus sendiri yang bikin kita merasa tidak kuat nanggung kesulitan hidup, karena kita bikin rumus sendiri. Kalau sekeliling kita cocok sama keinginan kita, ya sudah. Kalau tidak cocok, ya sudah. Lebih nyaman untuk hidup. Yang bikin berat itu tadi, kamu berontak. Yang ketiga, kita selalu ingin ngontrol segala yang ada di sekeliling kita, seolah-olah kita sutradaranya. Itu yang bikin kita galau.
bikin kita merasa menderita. Seolah-olah yang di luar kita harus kita yang nyetir. Kita ingin ngatur terus, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Seandainya kita ngatur 10, mungkin ada 3 yang gagal, dan kita galau gara-gara 3 ini. Itu sering. Jadi rumus yang keempat, tidak sulit sebenarnya menanggung kesulitan itu. Yang bikin sulit kita sendiri. Ya kayak tadi bahasaku, kita sering cengeng. Cengeng itu tidak terima, memberontak, menganggap bahwa segalanya harus sesuai keinginan kita. Itu sumbernya sakit. Oh, siapa kita? Pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Nah, itu namanya tidak paham rumusnya hidup, katanya Epicurus. Hidup itu ya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, juga tidak selalu tidak sesuai. Kadang sesuai, kadang nggak sesuai. Itulah hidup. Jadi rumusnya itu. Besok Ahok jadi gubernur apa enggak? Ya kamu tidak usah galau. Kalau gagal ya tidak apa-apa, jadi juga tidak apa-apa. Wong memang kita manusia, kita bukan sutradara untuk hidup kita sendiri. Jadi rumus yang keempat tidak sulit kok untuk menanggung kesulitan hidup. Karena ada orang yang merasa, wah tidak kuat ini sudah di luar batas. Sudah, masih di dalam batasmu, jangan khawatir. Asal kamu nggak cengeng aja. Jadi jangan takut sama Tuhan. Jadi Tuhan jangan terlalu ditakuti. Dia maha penyayang kok, jangan khawatir. Yang kedua, jangan takut sama sakit, sama kematian. Yang ketiga, hidup itu simpel kalau ingin bahagia. Yang keempat, untuk menanggung kesulitan juga pasti kamu kuat. Kecuali kamu cengeng.